Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu tentang nol dan kamera. Apa itu fungsi nol dan kamera? Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memakai nol dan kamera, kita tambahkan objek dulu. Nah, misalnya ini sebuah lingkaran. Ini ya, geser, kita gandakan jadi 3 aja lah mungkin. Kita gandakan lagi. Nah, misalnya udah 3 nih, susun kayak gini. Nah, kita tambahin 0. Jadi 0 itu fungsinya sebagai pusat kedua setelah pivot point. Nah, pivot point kan yang item-item ini, Nah, ini namanya pivot point. Tempat sudut ataupun tempat pusat sebuah objek. Nah, kita tambahin 0 untuk nambahin pusat objek yang kedua. Nah, kita balik ya, kita tambah ke objek dan elemen. Nah, ke bagian 0. Nah, kita mau taruh nolnya kemana sebagai objeknya. Misalnya nolnya kita taruh di tengah ini, berarti titik pusatnya berada di tengah ini. Nah, misal ini ya, tinggal kita parenting ataupun hubungkan. Cara menghubungkannya yaitu kita ke objek. Nah, ini terus yang ke atas ini. Nah, kita sambungan ke 01. Nah, sehingga terhubung. Terus yang kedua, lakuin yang sama, hubungkan ke 01. Yang ketiga 01. Nah, ini otomatis sudah terhubung ke 0. Jadinya kalau kita nolnya geser, otomatis semua bergeser karena sudah berhubung dengan 0. Misalnya kita gerakan, kita main rotate aja. Nah, misalnya awal kayak gini, kita rotate seperti ini. Nah, maka otomatis si objek akan mengikuti 0 objek. Kita tambahin kurva. Nah, jadi itu fungsinya 0 objek untuk titik pusat bagi objek yang sudah di parenting ataupun udah dihubungin. Nah, mungkin kita mainin scale-nya juga. Misalnya kayak gini, scale-nya dari 0. Set, nah muter kayak gini. Set, nah gitu teman-teman. Itu fungsi simpelnya 0 objek. Nah, kan udah ya, itu 0 objek ya. Sudah tahu ya teman-teman fungsinya. Kita tutupin aja. Salah. Kita tutupin semua. Nah, sekarang kita ke bagian kamera. Nah, fungsi kamera ini sama kayak tadi, kita gandakan 3 aja lah cukup. Nah, kan udah ada 3 ini ya objeknya. Jadi fungsi kamera nih hampir sama kayak 0, sebagai ya kayak pusat sorotan kalau kamera itu. Ringkasnya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kamera itu pokoknya kayak kita ngerekam itu. Kita kayak membuat rekaman menggunakan kamera. Nah, kita tambahin objek dan elemen bagian kamera. Nah, ini sudah tampilan kamera. Cara aktifin kameranya yaitu bagian ini, yang pojok kanan ini. Nah, ini kita aktifin yang ini. Ini kan masih tutup. Nah, kita aktifin. Nah, sehingga garis-garisnya menghilang. Nah, kita aktifin. Terus kita mainin kameranya. Kita main scale aja. Nah, awalnya misalnya dekat segini dari satu objek ini. Nah, misalnya segini ya awalnya. Aduh, ini tadi nggak sampai ujung ini. Sorry. Ya Allah, astagfirullah.
sorry, kita ulang ya. Kamera hapus aja ini. Kita tambahin kamera, kita aktifin kameranya. Nah, ini udah aktif. Ini mana ini objeknya? Walah. Nah, ini kan kamera udah aktif. Kita zoom in. Nah, pokoknya kayak kita ngezoom itu pakai kamera HP ataupun ya kamera pada umumnya. Nah, kita kasih keyframe, kita geser, kita perkecil. Pokoknya lawanannya ya. Nah, sehingga kelihatan semua. Nah, kasih kurva. Mungkin gimana ya? Gini aja. Nah, kecepatan kurvanya. Ini geser aja kalau enggak. Nah, itu fungsinya kamera, teman-teman. Nah, awalnya dari objek yang satu ini, satu gini, ngecil besarin. Nah, itu fungsi kamera. Misal mau geser juga, nah nyampe sini digeser pakai yang ini. Nah, kita geser sehingga habis ini layar putih. Bisa juga buat mengarahkan pergerakan animasi nih. Nah, gitu. Nah, ini kan masih kayak gini, misal kita ekspor. Nah, otomatis si objeknya mengikuti kamera. Tapi enaknya pakaian null. Karena apa? Karena null itu hanya mengikuti objek yang di parenting ataupun dihubungkan. Kalau kamera itu semua objek langsung mengikuti kamera. Kalau si null hanya objek yang di parenting. Nah, misalnya ini kan, nih yang berputar hanya yang lingkaran, karena yang di parenting itu hanya si lingkarannya ke null objeknya. Nah, mungkin segitu ya teman-teman. Itu materi singkat tentang null objek dan kamera. Nah, ini kita belajar dasarnya. Nanti kalau udah kita latihan buat animasi logo.